Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Z Recap. Manusia akhirnya bisa mengirimkan sinyal komunikasi keluar angkasa. Hingga suatu hari, sesuatu datang ke bumi untuk menjawab sinyal itu. Film ini berjudul Battleship yang rilis pada tahun 2012 lalu. Film ini disutradarai oleh Peter Borg, dibintangi oleh Taylor Kitsch, Liam Neeson, dan Brooklyn Decker. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Battleship. Semoga. Pada tahun 2005, para ilmuwan menemukan sebuah planet yang dipercaya sangat mirip dengan bumi. Pada tahun 2006, NASA membangun peralatan transmisi yang memiliki kekuatan 5 kali lebih kuat dari peralatan sebelumnya. Mereka akan menggunakannya untuk mengirim sinyal keluar angkasa. Sebuah proyek untuk mencoba menghubungi planet yang mirip dengan bumi itu pun dimulai. Proyek itu dinamakan dengan nama Project Beacon. Ilmuwan menamai planet yang dipercaya memiliki kehidupan itu dengan nama Goldilocks atau planet G. Planet ini memiliki jarak yang ideal dengan matahari seperti halnya planet bumi, sehingga memungkinkan untuk menopang kehidupan. Stasiun komunikasi di pegunungan Hawaii akan mengirimkan sinyal ke satelit pengorbit bumi di angkasa yang dinamakan Landsat 7. Landsat 7 akan memperkuat sinyal itu agar bisa sampai ke planet G. Beberapa ilmuwan yang bertugas mengirim sinyal merasa ragu bagaimana kalau benar ada alien di planet C dan nantinya mereka akan datang untuk menguasai bumi. Namun para petinggi tidak memperhitungkan hal itu. Sinyal dari parabola yang ada di pegunungan Hawaii pun tetap dikirim. Sinyal itu melewati Landsat 7 dan diteruskan ke planet C. Di tempat lain, Stone Hopper adalah seorang kapten angkatan laut Amerika. Dia mempunyai adik yang bernama Alex Hopper. Mereka tinggal di Oahu, Hawaii. Stone sedang merayakan ulang tahun Alex di bar. Stone berharap adiknya yang pengangguran ini bisa mendapat pekerjaan dan menjadi orang yang lebih dewasa. Namun Alex mengabaikannya. Matanya malah tertuju pada seorang wanita yang baru masuk ke bar. Stone mencoba mengajak Alex untuk bergabung dengannya di angkatan laut. Namun Alex tidak mendengarkan perkataan kakaknya itu dan malah menghampiri wanita yang terlihat sedang galau tersebut. Wanita itu bernama Samantha atau biasa dipanggil Sam. Alex langsung SKSD dengan Sam. Sam pun curhat kalau dia ingin membeli burrito ayam, namun dapur bar sudah ditutup. Alex yang seorang lenggarangan sejati ini pun langsung meminta waktu 5 menit kepada Sam untuk mencarikan burrito ayam. Alex langsung lari menuju minimarket di seberang jalan. Namun minimarket itu juga sudah ditutup. Alex yang dipenuhi birahi nekat menjebol minimarket melalui atap. Dia langsung mengambil burrito ayam yang ada di dalam. Saat hendak keluar dari minimarket, Alex terjatuh dari atap dan merusak barang-barang yang ada. Di dalam bar, Stone tiba-tiba mendengar suara sirine polisi. Dia pun memutuskan untuk keluar. Semua pengunjung bar juga keluar termasuk Sam. Stone lalu melihat Alex dikejar oleh polisi karena membobol minimarket. Polisi langsung menyetrum Alex karena berusaha kabur. Ternyata Alex masih bisa berdiri dan memberikan burrito ayam kepada Sam. Polisi pun menyetrumnya lagi hingga tumbang. Di rumah, Stone marah melihat kelakuan Alex semalam. Stone memberitahu kalau wanita incaran Alex semalam adalah anak bosnya di angkatan laut yang bernama Laksamana Shane. Stone takut kalau tindakan Alex semalam akan mempengaruhi pekerjaannya. Stone selama ini berharap kalau Alex akan berubah dan menjadi orang yang lebih dewasa. Ternyata dia salah. Stone akhirnya memaksa Alex untuk mendaftarkan diri masuk ke angkatan laut. Singkat cerita, ribuan pelaut dan puluhan kapal dari berbagai negara datang ke Hawaii untuk acara latihan maritim multinasional terbesar di dunia. Dalam acara ini, diadakan latihan perang angkatan laut dari 14 negara yang bertujuan untuk membangun kolaborasi dan kerjasama antar negara peserta. Sebelum latihan perang dimulai, diadakan pertandingan sepak bola. Kali ini, tim sepak bola Amerika melawan tim sepak bola Jepang bertanding memperebutkan gelar juara. Skor sementara, Jepang memimpin, jadi tim Amerika berusaha mengejar ketertinggalan. Alex yang sudah menjadi prajurit dan ikut pertandingan ini harus mencari cara untuk membalikan keadaan. Alex pun akhirnya berhasil mencetak gol. Pertandingan menyisakan 1 menit lagi. Stone sebagai penjaga gawang memberikan bolanya kepada Alex. Saat Alex menuju kotak penalti musuh, Kapten Jepang, Nagata, tak sengaja kakinya menendang wajah Alex. Tim Amerika pun mendapat tendangan penalti atas hal ini. Stone meminta anggota lain untuk menendang karena Alex mengalami cedera akibat tendangan barusan. Namun Alex bersikeras ingin menendang bola itu. Sebelum menendang, Nagata mengejek Alex, membuat konsentrasinya berkurang. Ternyata tendangan Alex melesat jauh dari gawang. Jepang pun akhirnya menjadi juara. Semua orang pun menyalahkan Alex atas kekalahan tim ini. Keesokan harinya, Laksamana Shane memberikan sambutan di depan semua anggota dalam acara pembukaan. Semua prajurit berkumpul di sebuah kapal perang terhebat sepanjang sejarah Angkatan Laut Amerika yang bernama USS Missouri. Sekarang kapal itu telah dipensiunkan dan diganti dengan kapal yang lebih canggih. Alex dan Sam datang terlambat dalam acara itu.
Dalam acara itu, datang juga para veteran angkatan laut yang ikut dalam Perang Dunia Kedua, para mantan awak kapal USS Missouri. Alex pun mengendap-endap masuk ke dalam barisan. Laksamana Shen terlihat muak melihat kelakuan Alex. Setelah acara pembukaan berakhir, Sam meminta Alex untuk meminta restu kepada ayahnya, Laksamana Shen. Stone pun memberi semangat kepada Alex yang terlihat gugup. Kapten Nagata lalu datang. Alex yang masih kesal atas tendangan Nagata kemarin mencoba menantangnya, namun Stone mengingatkan Alex untuk tidak bertindak bodoh. Alex yang merasa gugup pun pergi ke toilet. Tak disangka, Kapten Nagata juga ikut ke toilet. Perkelahian pun tak dapat dihindari. Laksamana Shen kemudian menyidang Alex dan Nagata yang tidak disiplin. Laksamana meminta mereka tidak mengulangi hal ini lagi. Semua orang pun diminta pergi kecuali Alex. Laksamana berkata kalau Alex sebenarnya mempunyai potensi, namun Alex tidak menggunakannya dengan benar. Laksamana Shen begitu heran kenapa anaknya jatuh cinta dengan cecungu seperti Alex ini. Keesokan harinya, latihan tempur pun memasuki hari pertama. Ada beberapa kapal tempur yang mengikuti pelatihan. Stone memimpin kapal yang diberi nama Samson, sedangkan Alex berada di kapal John Paul Jones. Saat sedang bekerja, Alex dipanggil menuju kapal Samson. Dia pun bergegas pergi menggunakan helikopter. Setelah sampai di Samson, Stone memberitahu Alex kalau dia mendapatkan informasi Alex akan dikeluarkan dari angkatan laut setelah latihan militer ini selesai. Alex pun meminta bantuan kepada kakaknya ini, namun Stone tidak tahu harus berbuat apa. Di tempat lain, Sam bekerja di salah satu pusat terapi fisik angkatan laut yang ada di Oahu, Hawaii. Pusat terapi ini untuk anggota militer yang cedera kehilangan bagian tubuhnya saat bertugas. Sam menangani seorang mantan anggota angkatan darat yang kehilangan kedua kakinya yang bernama Mick. Di sini, Mick mulai kehilangan semangat hidup. Dia merasa kalau dia manusia yang tak berguna. Untuk menghibur Mick, Sam mengajaknya jalan-jalan naik ke gunung. Di luar angkasa, ada 5 benda aneh yang bergerak dengan cepat mendekati bumi. Pemimpin ilmuwan yang bernama Dr. Nogrady awalnya mengira itu hanyalah lelucon, namun benda itu benar-benar bergerak mendekati bumi. Dr. Nogrady langsung menghubungi Cal yang bertugas di stasiun komunikasi Hawaii, karena benda-benda aneh itu bergerak menuju Hawaii. Di atmosfer bumi, terlihat satu pesawat alien menabrak satelit, membuatnya terpisah dengan yang lainnya. Pesawat alien yang hancur itu jatuh di Hong Kong. Di bumi, Kapten Angkatan Udara menyuruh Cal untuk mempersiapkan diri, karena 4 pesawat alien sedang bergerak menuju Hawaii. 4 pesawat itu pun mendarat di Samudra Pasifik di mana latihan militer diadakan. Sedangkan 1 pesawat yang terpisah jatuh di Hong Kong dan menghancurkan kota itu. Petinggi Amerika menggelar rapat untuk membahas kedatangan pesawat alien itu. NASA berasumsi kalau pesawat-pesawat itu adalah jawaban dari sinyal yang sebelumnya dikirim ke planet K. Jadi dengan kata lain, pesawat itu adalah pesawat alien. Dr. Nogrady memberitahu Cal kalau dia mendapat info dari Hong Kong bahwa benda yang jatuh di Hong Kong terlihat seperti alat komunikasi yang mungkin saja hendak digunakan untuk menghubungi planet asalnya. Di laut, kapal peserta latihan militer melihat pesawat alien itu. Namun anehnya, pesawat itu tidak terdeteksi di dalam radar. Stone pun meminta kapal John Paul Jones mengirim orang untuk memeriksa dari dekat. Mereka mengirim Raikes, Alex, dan Peace. Mereka bertiga mendekati benda itu menggunakan skoci. Stone memperhatikan mereka dari jauh. Alex kemudian mencoba mendekati benda itu. Tak ada yang aneh. Alex pun bergerak semakin dekat. Alex mencoba memegang benda itu. Benda itu pun mengeluarkan kilatan listrik yang membuat Alex terpental. Tiba-tiba muncul sinar aneh yang memancar ke atas dan kemudian membentuk dinding perisai raksasa. Kapal Stone, kapal Nagata, dan kapal Alex terperangkap di dalam perisai, sementara kapal Laksamana Shen dan yang lain berada di luar perisai. Laksamana berusaha menghubungi Stone namun tidak bisa. Sebuah pesawat berusaha menembus perisai itu, namun pesawat itu malah meledak. Kapal yang ada di dalam perisai tidak bisa menggunakan alat komunikasi. Skoci yang dinaiki Alex juga mengalami error. Dari dalam laut, tiba-tiba muncul 3 pesawat besar. Stone membunyikan klakson sebagai peringatan agar pesawat itu mundur. Salah satu pesawat itu lalu mengeluarkan bunyi yang memekakan telinga, membuat kaca kapal pecah dan melukai awak kapal. Stone pun memerintahkan kapal John Paul Jones untuk memberikan tembakan peringatan ke pesawat alien itu. Satu pesawat alien tiba-tiba terbang mendekati kapal John Paul Jones dan menembaknya. John Paul Jones berhasil menghancurkan beberapa peluru musuh, namun ada peluru yang berhasil menancap di kapal. Peluru itu pun meledak. Di depan, Peace kini berhasil menghidupkan kembali mesin skoci. Mereka pun langsung mundur. Stone yang melihat adiknya dalam bahaya langsung menembak pesawat alien. Pesawat alien itu pun membalas tembakan kapal Stone. Satu peluru dari pesawat itu mampu membuat kapal Stone bocor. Stone menyuruh anak buahnya untuk terus menembak tanpa henti. Namun alien berhasil menembakkan peluru yang menancap di seluruh bagian kapal. Kapal Stone pun akhirnya meledak hebat hingga hancur. Stone dan anak buahnya pun tewas. Sesampainya di kapal John Paul Jones, Alex shock mendengar kabar kakaknya telah gugur.
Alex pun ditunjuk oleh kru yang lain untuk menggantikan kakaknya menjadi kapten karena Alex yang paling senior di antara mereka. Alex pun memerintahkan pasukannya untuk menembaki pesawat alien dengan kekuatan penuh. Seluruh awak kapal pun mengambil tempatnya masing-masing. Nagata yang melihat hal ini mencoba mengalihkan perhatian pesawat alien. Nagata pun menembak pesawat alien itu duluan. Namun kapal Nagata malah ditembak pesawat alien hingga hancur. Melihat hal ini, Alex tetap pada pendiriannya untuk menyerang. Namun Beast dan Ordi menyuruhnya tidak bertindak bodoh. Lebih baik mereka mundur dan membantu awak kapal Nagata yang masih selamat. Akhirnya Alex pun tidak jadi menyerang dan memilih balik arah untuk menolong Nagata. Saat kapal Alex menghindar, pesawat alien tidak menyerangnya. Pesawat alien lalu mengeluarkan bola-bola penghancur yang terbang menuju pangkalan militer Pulau Hawaii. Bola itu menghancurkan apa saja yang terlihat seperti senjata. Setelah menghancurkan semua pesawat, bola itu menuju kota dan menghancurkan akses jalanan kota. Di tempat lain, Laksamana Shen melaporkan kepada menteri kalau dia kehilangan komunikasi dengan Pulau Hawaii dan beberapa kapal yang ada di dalam perisai. Mereka yang ada di dalam perisai tidak bisa keluar, sedangkan mereka yang ada di luar perisai tidak bisa masuk. Perisai itu ternyata memiliki tinggi mencapai 3 km, serta kedalamannya mencapai 2 km. Tidak ada yang bisa menembusnya. Pesawat kecil alien kemudian terbang menuju stasiun komunikasi yang ada di pegunungan Hawaii. Di tempat lain, Sam dan Mick bertemu polisi yang menyuruh mereka untuk menghindar karena ada serangan dari alien. Alien itu telah merusak alat komunikasi. Polisi pun kembali berpatroli dan meninggalkan satu mobilnya sebagai penghalang agar orang lain tidak memasuki gunung. Mick dan Sam yang penasaran tidak mendengarkan himbauan polisi barusan. Mereka malah naik ke gunung untuk melihat alien. Di depan, dua mobil polisi tadi tiba-tiba diserang oleh bola penghancur alien hingga hancur. Di laut, kru kapal Alex menemukan tubuh seorang alien yang terdampar. Alex dibantu Nagata membuka helm alien itu. Alien itu memiliki janggut yang tajam dan jari yang aneh. Alex memeriksa mata alien menggunakan senter. Tiba-tiba alien itu terbangun dan menyerang. Sesuatu lalu menjebol dinding kapal. Beberapa alien masuk dan membebaskan teman mereka. Mereka pun pergi menggunakan pesawat. Setelah situasi tenang, seorang awak kapal lalu memberitahu kalau masih ada satu alien yang mensabotase kapal. Alex pun menyuruh anak buahnya untuk menutup seluruh akses kapal. Semua awak pun berpencar mencari keberadaan alien itu. Alex menyuruh awak lainnya untuk membawa pasukan yang terluka agar diobati, sementara dia dan Raikes akan melanjutkan mencari alien. Di ruang mesin pesawat, Beast mendengar suara pintu didobrak. Seorang alien lalu muncul dari balik pintu itu. Beast memerintahkan awak yang lain untuk pergi, sementara dia diam saja memperhatikan pergerakan alien itu. Alien itu melihat Beast dan radarnya menunjukkan kalau Beast tidak berbahaya. Alien itu pun mengacuhkan Beast. Alien itu berniat menghancurkan mesin kapal. Beast pun tidak tinggal diam, dia mengambil senjata untuk menyerangnya. Namun dia malah dilempar oleh alien. Alex kemudian datang menembaki alien itu. Alex pun dilempar juga. Raikes kemudian menembaki alien itu untuk mengalihkan perhatiannya. Raikes ternyata juga tidak berhasil melawan alien. Alex pun menyuruh Raikes ke pusat kontrol, sementara Alex akan menggiring alien itu keluar kapal. Raikes berlari secepat mungkin untuk sampai di pusat kontrol. Setelah sampai, Raikes langsung mengarahkan meriam ke arah alien. Raikes pun menembak makhluk itu hingga hancur. Di gunung, Sam dan Mick melihat mobil polisi yang tadi mereka temui kini sudah hancur. Sam berniat mengambil kunci mobil yang sebelumnya ditinggalkan. Kunci itu ada di sabuk polisi. Setelah Sam berhasil mendapatkan kunci mobil, tiba-tiba sekumpulan alien datang mendekat. Sam pun bersembunyi di belakang mobil. Perhatian alien itu teralihkan oleh kuda yang ada di sana. Alien itu pun akhirnya pergi menjauh. Sam dan Mick membuka mobil polisi dan mencoba meminta bantuan melalui radio yang ada di mobil polisi. Tiba-tiba ada seseorang yang datang. Dia adalah Cal, si penjaga stasiun komunikasi yang panik ketakutan. Cal mendapat informasi kalau pesawat alien yang jatuh di Cina adalah pesawat komunikasi. Kini kapal itu telah hancur. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan alien untuk menghubungi planet asalnya adalah dengan menggunakan stasiun komunikasi di Hawaii, yang terbukti bisa mengirim pesan keluar angkasa melalui satelit Landsat 7. Itulah alasannya alien menutup semua akses menuju Hawaii. Jika 5 pesawat alien saja bisa menghancurkan Cina dan Amerika, bagaimana kalau alien itu memanggil bala bantuan? Bumi pasti akan hancur. Di dalam kapal, Ordi menemukan fakta kalau helm alien dirancang untuk melindungi mereka dari sinar matahari. Jadi ada kemungkinan kalau alien tidak tahan dengan sinar matahari. Malam harinya, Sam, Mick, dan Cal memperhatikan para alien yang ada di stasiun komunikasi dari jauh. Cal sadar kalau para alien ini sedang berusaha membangun jaringan komunikasi untuk mengirim sinyal keluar angkasa. Namun hal itu hanya bisa dilakukan saat Landsat 7 ada di orbit bumi, yaitu sekitar 5 jam dari sekarang. Sebelum itu mereka tidak akan bisa mengirim sinyal keluar angkasa. Di laut, Alex, Nagata, dan kru lainnya sedang berdiskusi untuk langkah selanjutnya. Mereka tidak bisa melacak pesawat alien karena pesawat alien tidak muncul di dalam radar.
Nagata memiliki firasat kalau alien juga tidak bisa melacak keberadaan mereka karena mereka masih hidup sampai saat ini. Nagata pun memberitahu ada satu cara untuk bisa mengetahui letak keberadaan musuh tanpa menggunakan radar, yaitu dengan menggunakan sinyal radio milik pelampung pendeteksi tsunami yang tersebar di lautan Hawaii. Radar pun dimatikan dan digantikan dengan sinyal radio dari pelampung. Kini mereka bisa melihat pergerakan pesawat alien. Di gunung, Sam ingin menghubungi Alex dan memintanya untuk menghancurkan pusat komunikasi agar alien tidak bisa mengirim sinyal pesan. Masalahnya, semua alat komunikasi tidak bisa digunakan saat ini. Cal pun memberitahu kalau dia mempunyai alat yang bisa membuka sinyal komunikasi, namun alat itu berada di tengah-tengah sarang alien. Sam dan Mick pun menyuruh Cal untuk mengambilnya karena hanya Cal yang tahu keberadaan alat itu. Di laut, setelah berhasil menemukan posisi pesawat alien, Alex menyuruh Raikes untuk bersiap di posisi menembak. Namun nantinya ketika mereka menembak, maka lawan juga akan tahu posisi mereka. Jadi mereka berharap tembakan ini tidak meleset. Namun ternyata tembakan itu meleset. Pesawat alien pun kini bergerak mendekati kapal Alex. Di gunung, dengan terpaksa, Cal menyetujui untuk mengambil alat pembuka komunikasi. Cal berhasil menemukan alat itu, namun satu alien menemukannya. Untung saja, alien menganggap Cal tidak berbahaya, jadi Cal bisa lolos dengan selamat. Di laut, Nagata menyuruh untuk menembak lagi, namun kali ini juga meleset. Di layar, Alex melihat ada pesawat lain. Kapal Alex diserang dari dua arah. Alex pun memerintahkan untuk memundurkan kapal dengan kecepatan penuh. Mereka pun berhasil menghindari serangan musuh. Nagata mengunci posisi musuh dan memerintahkan untuk menembak lagi. Tembakan diluncurkan kedua arah. Kali ini tembakan tepat mengenai sasaran. Pesawat alien itu pun berhasil dimusnahkan. Seseorang kemudian menghubungi melalui radio. Itu adalah Sam. Sam meminta Alex menghancurkan stasiun komunikasi yang ada di gunung agar alien tidak bisa mengirim pesan keluar angkasa. Nagata kemudian memanggil Alex karena dia melihat pergerakan pesawat alien lainnya. Sebelum memutus komunikasi, Alex menyuruh Sam untuk meninggalkan tempat itu sebelum tempat itu dia hancurkan. Pesawat alien kemudian semakin mendekat. Nagata mengunci posisi, namun pesawat musuh kini bergerak acak. Jadi mereka tidak bisa memperkirakan di mana posisi pesawat alien selanjutnya. Alex mengingat perkataan Ordi kalau mungkin saja alien benci cahaya matahari. Alex pun berencana menggiring pesawat alien itu ke bibir pantai. Semua awak kapal pun bersiap untuk bertempur. Alex dan Nagata bersiap dengan senjata mereka di luar kapal. Pesawat alien kini berada tepat di depan mereka. Alex pun mulai menembaki pesawat musuh. Bersamaan dengan terbitnya matahari, sinar matahari pun menyilaukan pandangan alien. Saat itulah mereka membombardir pesawat alien hingga hancur. Alex pun memerintahkan untuk mencari posisi untuk bisa mengebom stasiun komunikasi yang ada di gunung. Namun tiba-tiba, bola penghancur terbang menuju kapalnya. Alex pun menyuruh awak kapalnya untuk meninggalkan kapal. Bola itu pun berhasil menghancurkan kapal. Semua awak kapal melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Dari jauh, Sam khawatir karena dia melihat kapal Alex terbakar dan tenggelam. Mick pun mencoba menenangkan karena dia melihat banyak sekoci. Mick pun mempunyai rencana untuk menggagalkan alien yang ingin mengirimkan sinyal keluar angkasa. Dia meminta Sam untuk mengendarai mobil. Cal tidak ikut dengan Sam dan Mick. Dia ditinggal dengan kotak komunikasi di tangannya. Di pantai, Alex yang masih selamat bertekad untuk tidak menyerah. Nagata mengingatkan Alex kalau mereka sudah tidak mempunyai kapal lagi. Alex pun menjawab kalau mereka masih punya satu lagi, yaitu kapal tempur yang bernama Missouri. Bis pun pesimis karena kapal itu tidak pernah dinyalakan selama 10 tahun terakhir. Lagi pula mereka kekurangan awak kapal untuk menjalankan kapal itu. Tiba-tiba, para veteran angkatan laut pun datang. Alex meminta izin menggunakan kapal itu dan meminta bantuan para veteran angkatan laut mengoperasikan kapal tersebut. Mereka pun mulai menyalakan kapal Missouri. Setelah rantai penahan kapal dipotong, kapal itu pun mulai melaju membelah lautan. Kapal Missouri mendekati pesawat alien yang tersisa. Pesawat itulah yang memancarkan sinar perisai. Alex panik melihat peluru di pesawat alien sudah siap untuk ditembakkan ke arahnya. Alex pun menyusun strategi. Dia kemudian menyuruh Raikes untuk membelokkan arah tembakan dan meminta kapal untuk berubah arah. Pesawat alien pun mengikuti arah pergerakan kapal itu. Pesawat alien kemudian mulai menembak. Alex pun menyuruh untuk menjatuhkan jangkar kapal agar kapal berhenti bergerak. Tembakan musuh itu pun meleset. Alex pun memerintahkan untuk mulai menembak. Kapal Missouri menembaki pesawat alien bertubi-tubi. Pesawat alien yang belum sepenuhnya hancur itu pun kembali menyerang. Kali ini serangan itu berhasil membuat ledakan hebat di kapal Missouri. Alex pun kembali membalasnya. Akibat serangan ini, perisai pun menghilang. Laksamana Shen kemudian memerintahkan pesawat untuk mulai mengudara, memasuki daerah yang tadinya tertutup perisai. Di langit, satelit Landsat 7 sudah berada di orbit bumi. Stasiun komunikasi pun mulai mengirimkan sinyal. Sam dan Mick lalu datang menerobos masuk dengan mobil dan merusak alat-alat di sana. Pengiriman sinyal pun terganggu. Sam tidak bisa keluar karena kakinya terjepit, sementara seorang alien datang mendekati mereka. Mick akhirnya keluar dari mobil untuk menghadapi alien itu.
Kapal Missouri kini hanya memiliki satu peluru yang tersisa. Mereka harus memindahkan peluru yang sangat berat itu ke salah satu meriam untuk menghancurkan gunung. Di gunung, Mick menghajar alien dengan tangan kosong. Mereka pun bertarung dengan sengit, namun Mick akhirnya terpojok. Kal lalu datang dan memukul alien itu menggunakan kotak pembuka komunikasi. Di sana, alien yang lainnya terlihat menyambung kabel yang rusak agar mereka bisa kembali mengirim pesan. Mick pun menyuruh Kal untuk segera pergi dari gunung. Kal kemudian menolong Sam agar bisa keluar dari mobil. Di laut, meriam berhasil dimasukkan. Mereka pun mengunci posisi gunung. Nagata lalu melihat pesawat alien masih berfungsi dan sedang bersiap mengeluarkan bola penghancur. Alex tidak bisa menyerang pesawat itu karena dia hanya mempunyai satu peluru yang akan dia gunakan untuk menghancurkan gunung. Sinyal pesan alien pun mulai dipancarkan lagi. Alex langsung menyuruh untuk menembak. Gunung stasiun komunikasi pun berhasil dihancurkan. Sinyal pesan dari alien itu pun gagal untuk dikirim. Alex dan Nagata kemudian hanya bisa pasrah melihat 3 bola penghancur bergerak menuju arah mereka. Tiba-tiba bola-bola itu hancur ditembak oleh pesawat angkatan laut yang datang. Pesawat itu juga menghancurkan pesawat alien hingga hancur berkeping-keping. Singkat cerita, Laksamana Shen memberikan penghargaan kepada awak kapal yang berjasa termasuk kepada Mick. Almarhum Stone juga mendapatkan penghargaan karena gugur di medan perang. Alex mendapatkan bintang perak atas keberhasilannya memenangkan perang. Setelah acara selesai, Sam meminta Alex untuk meminta restu kepada ayahnya. Laksamana Shen pun dengan senang hati menerimanya. Di Skotlandia, 3 anak sekolah menemukan sebuah bongkahan pesawat yang aneh. Mereka berusaha membuka pintu pesawat itu namun kesulitan. Seseorang yang bernama Jimmy kemudian datang. Jimmy menggunakan segala cara untuk membuka pintu pesawat itu. Akhirnya pintu pesawat itu pun terbuka. Tiba-tiba seorang alien keluar dari dalamnya. Dan berakhirlah alur cerita film Battleship ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan berani-berani mengirim kode untuk ketemuan kalau tidak berani mengambil resiko membelikan jajan. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!